Halo semuanya, kami kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 2 mengenai trade, behavior, and relationship. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nata Saputra dengan NIM 2022 50239. Saya Feliciatan dengan NIM 2022 50269. Saya Jonathan Tanuwijaya dengan NIM 2022-540. Saya Andi Laurentius dengan NIM 2022-50243. Saya Cahya Satir Hadi dengan NIM 2022-539. Baik, kita akan masuk ke bagian the trade approach atau pendekatan sifat. Awalnya, banyak orang yang percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat-buat. Inilah yang disebut sebagai the great man approach. Sebuah teori yang menganggap hanya sedikit oranglah dengan bakat bawaan yang bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan ini mulai bergeser atau menghilang. Kita menyadari bahwa kepemimpinan tidak hanya soal warisan genetik, tetapi juga bagaimana sifat dan pengalaman membentuk diri seseorang. Bisa dibaca bahwa trait atau sifat adalah ciri-ciri karakteristik pribadi yang membedakan seorang pemimpin seperti kecerdasan, kejujuran, kepercayaan diri, dan juga penampilan. Pada abad ke-20, meneliti para pemimpin yang telah mencapai tingkat kebesaran atau kesuksesan dan karenanya dikenal sebagai pendekatan orang hebat. Peneliti bernama Benny dan Nanus pada tahun 1990 berteori bahwa beberapa orang dilahirkan dengan ciri khas yang membuat mereka menjadi pemimpin yang alami. Lalu muncullah di sini beberapa pertanyaan seperti apakah semua bisa menjadi pemimpin? Tentu saja, semua orang bisa menjadi pemimpin. Dan kedua, bagaimana keefektifan dalam memimpin dapat ditentukan. Rapp atau Stickdall itu seorang peneliti juga, meneliti lebih dari 100 studi dan menemukan bahwa pemimpin yang efektif biasanya punya kombinasi sifat tertentu seperti kecerdasan, inisiatif, keterampilan berhubungan dengan orang lain, integritas, dan juga rasa tanggung jawab. Kemudian kita masuk ke bagian optimisme dan self-confidence. Sifat-sifat apa saja sih yang banyak ditemukan pada pemimpin yang hebat? Pertama itu optimisme, kemampuan melihat sisi positif bahkan di situasi yang sulit. Kedua ada percaya diri, yaitu keyakinan pada ide dan keputusan sendiri, tanpa jadi seseorang yang sombong. Ketiga, dorongan atau motivasi untuk terus berbuat atau terus berusaha melakukan hal-hal yang baru gitu. Yang keempat, kejujuran dan integritas. Ini yang menjadi fondasi kepercayaan. Dan yang tidak kalah penting, kerendahan hati. Kesediaan untuk tetap terbuka dan menghargai orang lain. Selanjutnya. Selanjutnya, pemimpin yang rendah hati itu mempunyai 5 ciri utama. Yang pertama itu mereka punya kesadaran diri yang jelas, menghargai kontribusi orang lain, dan selalu terbuka untuk belajar, serta menjaga ego tetap rendah, fokus pada tim, dan memiliki orientasi melayani. Lalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Inilah yang membuat mereka mampu memimpin dengan tulus dan membangun kepercayaan jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada know your strength, di mana kebanyakan orang itu berpikir bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki semua keterampilan dan kemampuan untuk menangani setiap situasi. Nah, pandangan ini dikenal dengan mitos pemimpin yang utuh. Justru pandangan ini itu bisa menimbulkan stres, kekecewaan, dan merugikan organisasi. Faktanya, kepemimpinan yang efektif bergantung pada saling ketergantungan dan kolaborasi. Survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemimpin menghadapi tantangan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Oleh karena itu,
kepemimpinan yang baik, mengenali kekuatan pribadi mereka, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mengatasi kelemahannya. Nah, bisa di next. Oke, jadi selanjutnya, what are strength? Jadi kekuatan atau keunggulan yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, atau organisasi yang memberikan nilai tambah dan membedakan dari yang lain. Kekuatan itu akan muncul dari bakat atau talenta alami, atau kemampuan yang telah didukung dan diperkuat dengan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Nah, talenta atau bakat ini dapat dianggap sebagai diri bawaan dan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang berulang secara alami. Suatu hal yang penting tentang memahami kekuatan kita sendiri adalah filosofi berkonsentrasi pada kekuatan Anda, bukan kelemahan Anda. Nah, Anda itu dapat unggul dalam hidup dengan memaksimalkan kekuatan Anda, bukan dengan memperbaiki kelemahan Anda. Bila Anda hidup dan bekerja dari kekuatan Anda lebih termotivasi, kompeten, dan juga puas. Nah, kekuatan itu penting karena Anda dapat memfokuskan kehidupan Anda di sekitar mereka, dan energi, antusiasme, dan keefektifan Anda dapat menjadi dasar kepemimpinan Anda. Next. Oke, jadi ada how leaders can use strength. Jadi ada suatu penelitian yang menemukan bahwa walaupun ada seperangkat kompetensi inti bahwa semua keterampilan kepemimpinan berkorelasi dengan keberhasilan kendati pun itu dalam peran yang berbeda. Seperti ini ada 3 peran. Yang pertama itu ada operational role atau peran operasional, di mana peran kepemimpinan yang berorientasi vertikal, di mana seorang eksekutif memiliki kontrol langsung atas orang dan sumber daya, serta kekuatan posisi untuk mencapai hasil. Yang kedua ada collaborational role atau peran kolaborasi, di mana peran kepemimpinan horizontal, di mana pemimpin itu sering bekerja di balik layar dan menggunakan kekuatan pribadi untuk mempengaruhi orang lain dan menyelesaikan sesuatu. Dan yang terakhir ada advisory role atau peran penasehat, di mana peran kepemimpinan yang memberikan saran, bimbingan, dan dukungan kepada orang lain dari jabatan di dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku atau behavior approach. Seperti yang kalian bisa baca di slide, behavior approach ini merupakan pendekatan pelaku dalam kepemimpinan dan dia ini fokus apa yang pemimpin itu lakukan, bukan siapa mereka. Nah, di sini ada 2 contoh pendekatan perilaku, yaitu yang pertama autokratis, pemimpin yang mengambil semua keputusan sendiri dan mengabaikan masukan dari bawahan. Autokratis ini seperti pemimpin yang diktator gitu ya, seperti Kim Jong Un. Jadi dia hanya mengambil semua keputusan sendiri dan dia tidak menghiraukan masukan dari bawahan dan dia juga anti kritik. Dan yang kedua ada demokratis, yaitu pemimpin yang memberi delegasi, pendorong partisipasi, dan menghargai kontribusi pengetahuan bawahan. Nah, demokratis ini seperti pemimpin-pemimpin di negara demokrasi ya, seperti di negara kita ini, yang masih menerima kritik dari bawahan dan menghargai kontribusi dari para bawahannya. Berikutnya ada kombinasi gaya kepemimpinan. Di sini ada 4 gaya kombinasi, yaitu yang pertama high test, high relationship. Nah, ini pemimpinnya ini jelas dan tegas dalam membagi tugas, tapi dia juga suportif, terbuka, dan berdiskusi, dan peduli dengan kesejahteraan tim. Contohnya itu seperti CEO Microsoft Word. Jadi dia ini membawa budaya kerja kolaboratif, tapi tetap mengejar target, inovasi, dan budaya kerja. Jadi dia lebih adaptif dan karyawannya juga lebih senang dengan pemimpin seperti ini. Nah, yang kedua itu ada high test dan low relationship. Nah, ini seperti fokus utamanya itu pada penyelesaian tugas. Jadi pemimpin itu cenderung kaku, kurang melibatkan tim dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti Elon Musk dalam konteksnya Twitter ya atau X. Jadi dia ini dikenal sangat menuntut performa tinggi dan banyak laporan soal jam kerja ekstrim dan ekspektasi besar. Tetapi Elon Musk ini tetap mendorong hasil yang luar biasa. Yang ketiga ada low test high relationship.
Nah, yang ini nih pemimpin itu fokus membangun hubungan, tetapi kurang memberi arahan tugas yang jelas. Jadi bisa membuat suasana kerja itu nyaman, tetapi arah dan kinerja tim itu kurang optimal. Nah, contohnya ini seperti yang ada dari kasus yaitu Ben Jagger, yaitu sangat perhatian dan tidak pernah memphk karyawan, tetapi karena outputnya itu rendah, jadi efisiensi fokus kerjanya itu berkurang. Dan yang terakhir ada low test, low relationship. Nah, ini dia tidak memberi hubungan arahan kerja, juga tidak membangun hubungan dengan tim. Ya, biasanya tidak efektif dan membuat tim bingung dan kehilangan motivasi gitu. Contohnya seperti pemimpin yang nggak ngapa-ngapain gitu, beban, cuma numpang nama. Berikutnya ada leadership grid dan jenis gaya kepemimpinan. Nah, di sini ada dua gaya kepemimpinan, yaitu yang concern for the people, perhatian pada kesejahteraan semua orang, dan concern for production, yaitu hanya perhatian pada pencapaian hasilnya saja. Nah, di sini ada 4 jenis, yaitu improvised, country club, authority compliance, middle of the road, dan team management. Nah, improvised ini minim perhatian pada orang maupun hasil, dan hasilnya pun tidak efektif. Country club ini dia peduli pada orang, mengabaikan hasil, dan suasana kerja itu santai tetapi tidak produktif. Yang ketiga, yang authority compliance ini dia sangat fokus dengan hasil dan mengabaikan orang. Jadi gayanya autokratis dan kaku. Yang keempat, middle of the road. Ya, ini menjaga keseimbangan antara orang dan produksi. Jadi seseimbang gitu. Yang terakhir, team management. Dia ini perhatian tinggi pada hasil dan pada orangnya juga. Jadi dia kolaboratif dan produktif. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita akan masuk ke individual leadership. Next. Nah, apa itu sih individual leadership? Individual leadership itu adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang unik untuk antara pemimpin dan masing-masing anggota timnya. Nah, pendekatan ini berdiri pada kenyataan bahwa setiap orang yang berbeda-beda dari segi kepribadian, gaya kerja, motivasi, hingga kapasitas. Dan karena itu, jadi interaksi antara pemimpin dan pengikutnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter individu tersebutnya. Nah, jadi si pemimpinnya ini nggak bisa memperlakukan para bawahannya itu secara sama. Jadi harus ada yang namanya pembedaan pendekatan. Jadi pendekatannya nggak boleh sama. Next. Kemudian kita akan masuk ke ini model diadik dan leader member exchange atau LMX. Kita masuk ke diadik itu adalah hubungan antara pemimpin dan anggota. Nah, hubungan diadik ini, diad itu artinya dua orang dan dalam konteks kepemimpinan. Nah, jadi relationship itu berarti artinya hubungan dua arah yang unik antara seorang pemimpin dan satu anggota tim. Nah, artinya hubungan ini bersifat personal dan spesifik, bukan hubungan yang umum ke semua orang secara sama rata. Teori kepemimpinan yang dikenal sebagai vertikal diad linkage, yaitu ide bahwa pemimpin membangun hubungan berbeda dengan setiap anggota timnya. Nah, hubungan ini disebut sebagai hubungannya diadik. Nah, contoh diadik itu kayak gimana sih? Nah, contoh diadik itu kalau misalnya nih, bayangin kalian punya 5 anggota tim. Nah, terus ada satu orang yang bernama Rani. Nah, kamu nih sering ngobrol santai dengan dia, terus sering diskusi proyek bareng, dan bahkan saling tukar ide kreatif lah. Terus, tapi ada juga nih, kalian punya temen namanya Bima. Kamu hanya berkomunikasi saat perlu aja. Terus biasanya pas soal lagi butuh atau soal tugas harian, yang kayak gitu. Nah, itu namanya kalau si Rani itu nanti namanya itu adalah in, dan si Bima itu namanya out. Kemudian masuk ke teori LMX kepemimpinan membentuk hubungan berkualitas berbeda dengan tiap orang. Nah, LMX teori itu sebenarnya
menjelaskan bagaimana kualitas hubungan antara pemimpin dan tiap anggota timnya dapat mempengaruhi hasil kerja, kepuasan, dan serta loyalitas yang ada di dalam perusahaan ataupun dalam bisnis. Nah, LMS ini fokusnya itu pertama nih kepada hubungan itu kuat atau lemah. Terus ada hubungan itu mendukung pertumbuhan atau cuma formalitas saja. Jadi kan ada tuh yang cuma kalau di kantor kita ngomong, cuman kalau di luar kantor itu kita nggak mau berbicara kayak gitu. Kita kalau misalnya dia lewat, kita nggak bakal sapa. Cuman kalau di kantor kita sapa banget. Kan. Mungkin ada yang kayak gitu. Kemudian bagaimana perbedaan hubungan ini bisa menciptakan in-group dan out-group seperti yang sebelum tadi yang saya jelas ini. Saya kasih beri contoh. Nah, di dalam LMS itu ada dua kelompok, yaitu terbagi menjadi in-group, yaitu anggota yang dipercaya atau sering diajak diskusi diberi proyek penting dan punya hubungan terbuka dengan pemimpin. Jadi in-group itu ibaratnya tuh lebih dekat dengan pemimpin. Jadi pemimpin nih kalau ada apa-apa biasanya lebih percaya memberikan tugas kepada si in-group dibandingkan dengan yang si out-groupnya ini. Nah, yang kedua itu tadi ada outgroup. Nah, outgroup ini anggota yang cuma dapat tugas rutin, jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan punya hubungan kerja yang lebih kaku. Nah, kalau si outgroup ini kayak misalnya contoh job kalian adalah misalnya junior auditor, kalau kalian disuruh megang akun cash gitu, nah kalian cuma disuruh megang akun cash aja. Nah, kalian nggak bakal diberikan tahap lebih lanjutnya atau diajarkan lebih lanjut karena biasanya tuh atasan kalian nggak tidak percaya sama kalian seperti itu. Nah, contohnya itu kayak gimana? Misalnya nih ada sebuah perusahaan startup ya. Yang pertama in group dulu nih kita. Terus pertama nih Andi. Andi sering dipanggil manajernya untuk brainstorming ide baru. Nah, dia juga dipercaya pegang klien penting. Nah, itu biasanya itu namanya in group. Kemudian ada Nina. Nina ini hanya dikasih tugas upload konten tanpa tahu strategi besarnya. Hubungannya dengan atasan sebagai instruksi. Nah, Nina ini ada di posisinya out group. Seperti itu. Lanjut. Nah, berikut ini adalah yang lebih jelasnya. Yaitu anggota in-group lebih banyak menerima informasi, pengaruh kepercayaan, dan juga perhatian dari pemimpin mereka, sering diberikan tanggung jawab yang lebih besar, lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, karakteristiknya itu apa aja? Saya tadi sering dikasih tugas tambahan atau proyek strategis, kemudian komunikasi dua arah yang terbuka dan lebih cair, dilibatkan dalam pengambilan keputusan tim, yang biasanya ada banyak peran-peran yang krusial, cuman kalian bakal dilibatkan di dalam situ dan dapat dukungan moral dan profesional dari pemimpin. Nah, biasanya tuh pemimpin lebih suportif kepada orang in group dan juga biasanya lebih jabatannya tuh lebih cepat buat orang-orang yang yang ada di dalam in group. Nah, si out groupnya ini adalah anggota yang hanya menjalankan tugas formal dan tadi seperti diwajibkan yang yang tidak terlalu dipercaya lah oleh pada ini. Nah, karakteristik mereka tuh apa aja? Itu yang pertama itu ada tugasnya lebih terbatas. Biasanya tugas dasar yang sesuai job desk saja. Ya tadi tidak di-upgrade ilmunya oleh atasan karena mungkin ada suatu alasan yang dilihat oleh atasan kalian. Jadi tugas kalian tuh hanya itu-itu saja. Terus ada hubungan sama pemimpin lebih formal, cenderung satu arah. Nah, kalau in group itu hubungannya itu lebih nyantai. Jadi sama atasan, bawahan dengan atasan tuh nyantai dia. Dia nggak terlalu namanya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu gila hormat lah. Maksudnya nggak terlalu hormat banget seperti itu. Nah, kalau di out group ini nggak fleksibel dia bahasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada nggak banyak dilibatkan dalam diakuisisi di dalam diskusi strategis atau pengambilan keputusannya. Nah,
Jadi si out group ini berbeda sama in groupnya, itu juga salah satunya itu adalah dia nih kalau misalnya perusahaan lagi diskusi atau lagi butuh ide, biasanya ide out group itu jarang diterima seperti itu. Atau misalnya nggak dilibatin atau nggak diajak meeting buat ikut bareng ininya seperti itu. Kemudian kurang dapat feedback personal atau coaching. Nah, biasanya orang-orang out group ini rata-rata kayak jarang naik jabatannya tuh cepat atau agak sedikit lama progresnya seperti itu. Next. Kemudian ada partnership building. Partnership building ini bertujuan membangun hubungan LMX berkualitas tinggi dengan semua anggota tim. Nah, didasarkan pada kepercayaan, dukungan, dan saling menghargai. Nah, jadi si partnership building ini gimana sih caranya kita buat buat apa namanya hubungan itu membangun hubungan dengan kepercayaan. Jadi semuanya itu kita buat meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus membuatnya secara adil. Nah, itu tadi bisa didasarkan pada kepercayaan, dukungan, dan saling menghargai. Terus ada yang kedua, pemimpin harus aktif mengembangkan hubungan melalui komunikasi terbuka dan mendengarkan. Terus yang ketiga ada berikan dukungan nyata seperti pelatihan, proyek penting, atau feedback konstruktif. Nah, jadi si pemimpin itu yang sebelumnya yang tadi pertama dibahas itu, jadi kan manusia itu karakternya berbeda-beda. Nah, jadi si pemimpin itu juga harus ngerti gimana kita cara nge-treatnya biar nggak ada yang saling iri, biar nggak ada namanya in group dan out group seperti itu. Jadi kita harus merasa sebagai pemimpin kita harus adil kepada para bawahan kita seperti itu dan tidak tidak boleh yang namanya pilih kasih seperti itu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada leadership traits during a crisis. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, seperti pada COVID kemarin, COVID-19, krisis bisa datang di mana saja dan kapan saja. Maka penting bagi kita, bagi seorang pemimpin memiliki kualitas tertentu untuk menjaga karyawan untuk tetap sehat, baik secara fisik, mental, maupun produktivitasnya. Nah, salah satu contoh pemimpin yang menunjukkan kepemimpinan kuat selama krisis adalah Mark Aslett, yaitu dia CEO Mercury System. Nah, Mercury System ini adalah sebuah perusahaan publik yang bergerak di bidang pengembangan dan manufaktur produk dan subsistem berkinerja tinggi. Nah, dia ini saat pandemi krisis melanda, beliau membentuk dana bantuan COVID sebesar $1 juta dan juga menangguhkan PHK, serta mengandalkan tarif lembur dan memberikan kredit makan bulanan dan menyediakan layanan dukungan keluarga serta kesehatan mental untuk seluruh karyawan. Nah, sayangnya tidak semua pemimpin dalam menghadapi tekanan ini tuh dia siap dalam berbagai krisis besar. Nah, contohnya kegagalan pemimpin itu seperti kecelakaan Boeing 757 Max, penembakan di Walmart El Paso, atau skandal emisi diesel di Volkswagen. Di sini banyak pemimpin dinilai gagal menunjukkan kepemimpinan yang tangguh dan empatik. Nah, menurut survei Lululemon di akhir 2020, hanya 15% dari 10.000 responden di 10 negara yang merasa bahwa perusahaan mereka menyediakan cukup dukungan untuk kesejahteraan selama krisis. Ini menunjukkan masih banyaknya ruang untuk perbaikan dalam kepemimpinan. Selanjutnya, di sini ada 5 hal penting bagi pemimpin selama krisis. Untuk mendapatkan pemimpin dengan efektif, selama masa sulit, pemimpin perlu mengembangkan beberapa kualitas penting. Di antara lain, yang pertama adalah komunikasi terbuka dengan memberi kejelasan dan transparansi. Saat krisis, sangat penting bagi pemimpin untuk tidak bersembunyi atau menghindari percakapan yang sulit. Justru pemimpin harus sering lebih berkomunikasi dan memberikan informasi yang jelas. Nah, contohnya di sini ada Susanne Zhang adalah CEO perusahaan investasi. Dia rutin melakukan panggilan pribadi, rapat tim, dan pertemuan online di seluruh perusahaannya agar semua tetap terhubung.
dalam situasi yang tidak pasti, biasanya orang tuh tahu apa yang sedang terjadi. Nah, komunikasi ini sering membuat karyawan merasa aman, dihargai, dan tidak dibiarkan sendiri. Jangan takut dibilang saya belum tahu. Nah, yang penting itu jujur dan kendali. Kebutuhan utama nomor 1 dari seorang pemimpin saat krisis adalah tetap tenang. Setidaknya tidak meningkatkan stres semua orang, meskipun pemimpin merasa gelisah. Mereka harus menahan agar stres itu tidak berubah menjadi kepanikan. Nah, contohnya itu ada Kapten Gennaro Arma dari kapal pesiar Diamond Princess berhasil mencegah kepanikan di tengah lebih dari 700 kasus COVID-19 berkat gaya pemimpinannya yang tenang dan meyakinkan. Yang ketiga adalah empati. Harus memahami kondisi dan kebutuhan karyawan. Dalam krisis, pemimpin perlu menjadi manusiawi, bukan hanya fokus pada bisnis, tapi benar fokus pada kondisi pribadi orang-orang yang mereka pimpin. Seperti CEO Ken Cooper dari North America Dental Group yang kehilangan 90% pendapatannya karena penutupan 180 klinik, tetapi mengizinkan setiap kantor yang memutuskan ingin buka kembali. Ia juga membantu mendirikan dana bantuan dan mengizinkan karyawan meminjam cuti berbayar dari saldo masa depan atau uang pensiunannya. Nah, yang keempat adalah kurangi ketidakpastian. Pemimpin harus menjelaskan seberapa besar dan seberapa serius krisis yang sedang terjadi. Orang bisa lebih tenang jika tahu apa yang mereka hadapi. Pemimpin juga harus bisa membuat keputusan meskipun belum tahu semua jawabannya. Nah, yang terakhir adalah bangun kepercayaan dan rasa kebersamaan. Bangun rasa kepercayaan, koneksi, dan rasa kebersamaan sangat penting di masa krisis. Contohnya itu seperti Tom Lawson, CEO FM Global, bekerja di rumah dengan hoodie dan membagikan fotonya. Karyawan merasa dia sama seperti kita dan membangun kedekatan. Pemimpin juga perlu menunjukkan ketenangan yang disengaja dan optimisme yang masuk akal agar semua merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapi tantangan bersama. Selanjutnya ada kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Saya akan menceritakan sedikit soal kasusnya. Jadi kasus ini tuh menceritakan amalgamated product, sebuah perusahaan manufaktur barang konsumen dengan pekerja non-serikat. Selama 10 tahun, pabrik ini dipimpin oleh Ben Jaeger, manajer yang sangat disukai karyawan karena pendekatannya yang sangat hangat dan fokus pada kesejahteraan para pekerja. Ben membangun fasilitas kebugaran, mengadakan acara sosial, dan menjaga hubungan personal dengan stafnya. Ia percaya bahwa jika karyawan diperlakukan dengan baik, mereka akan bekerja tanpa perlu pengawasan yang ketat. Namun setelah diakuisisi, perusahaan Ben ini digantikan oleh seseorang yang bernama Phil Jessup, seseorang manajer dengan reputasi meningkatkan kinerja. Phil menerapkan standar kerja yang tinggi, mengurangi biaya lewat pemangkasan fasilitas, serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Hasilnya, dalam 1 tahun, produksi naik 10% dan biaya turun 20%. Tetapi terjadi lonjakan turnover pada karyawan dan ketidakpuasan yang memicu wacana pembentukan serikat kerja. Selanjutnya. Kasus ini kita masuk ke bagian latar belakang. Latar belakang masalah muncul dari perbedaan ekstrim kedua gaya kepemimpinan, yang dimana pada kepemimpinan Ben, pabrik memiliki turnover terendah di antara 5 pabrik perusahaan, tetapi efisiensi biaya dan produksi berada di peringkat kedua terburuk. Pendekatan Ben yang terlalu terfokus pada kesejahteraan karyawan ini mengorbankan produktivitas pada perusahaan. Sebaliknya, pada kepemimpinan Phil membawa pendekatan yang sangat berorientasi pada hasilnya.
yang dimana biaya itu ditekan, fasilitas karyawan itu dikurangi, dan standar kinerja itu diperketat. Hasilnya dalam jangka pendek itu membaik, gitu. Tetapi moral karyawan itu merosot, supervisor hengkang, dan operator mesin tuh yang kompeten keluar. Jadi yang kompeten-kompeten itu keluar gitu. Akibatnya retensi tenaga kerja terganggu dan ancaman pembentukan serikat semakin besar gitu. Inti dari masalah kasus ini itu adalah mencari keseimbangan antara kepuasan karyawan dan juga target produktivitas agar perusahaan tetap sehat secara jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian dari rumusan masalah dalam kasus ini. Jadi ada 3 rumusan masalah. Pertama itu bagaimana sih perbedaan gaya kepemimpinan antara si Ben Jagger dan Philip Jessup mempengaruhi kinerja operasional dan kesejahteraan karyawan. Lalu yang kedua, apa dampak pendekatan kepemimpinan humanistik terhadap loyalitas karyawan dan produktivitas perusahaan? Dan yang terakhir, apa konsekuensi dari gaya kepemimpinan otoriter terhadap efisiensi jangka pendek dan hubungan jangka panjang dengan karyawan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada dampak pengaruh dari kasus tersebut. Seperti yang bisa kalian lihat di PPT ini, ada dampak positifnya dari Ben Jagger, yaitu lingkungan kerja yang nyaman, turnover rendah, hubungan baik antara level kerja, dan dampak negatifnya itu biaya operasional menjadi tinggi, produktivitas menjadi rendah, kurang fokus pada target bisnis. Sedangkan Phil Jessup ini, dampak positifnya adalah biaya turun 20% dan output naik 10%. Dampak negatifnya itu yaitu turnover meningkat, supervisor resign, muncul ancaman dan pembentukan syarikat, dan moral kerja ini turun drastis. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk solusi dari untuk kasus tersebut, nah yang perlu diperhatikan ini adalah untuk menggunakan gaya pemimpinan high to high yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk meningkatkan concern untuk produksinya seperti struktur efisiensinya untuk orang lain dan hubungan interpersonalnya juga untuk mendapatkan keseimbangan optimal antara output dan juga kesejahteraan karyawannya. Jadi perusahaannya itu dapat untung tapi karyawannya juga bagus gitu hubungannya dengan ininya. Yang kedua itu adalah perkuat dimensi consideration dan initiating structure. Terus itu menggunakan initiating structure untuk menetapkan tujuan, standar, dan proses yang efisien. Lalu yang kedua, gunakan consideration untuk mendengarkan, mendukung, dan menghargai kebutuhan karyawannya. Agar si karyawannya ini nyaman serta mendapatkan kesejahteraannya juga. Yang ketiga, terapkan individualized leadership atau vertical linkage atau LMX yang tadi sebelumnya saya jelaskan, yaitu yang untuk membangun hubungan diadik unik dengan tiap supervisor dan operatornya. Jadi biar nggak ada yang tiba-tiba keluar nih. Kalau tiba-tiba keluar kan berarti harus ganti orang baru yang dimana kita harus mulai dari awal. Yang membuatnya agak susah tuh tadi. Kemudian yang kedua itu ada karyawan berpengalaman terus diberikan otonomi dan penghargaan ekstra. Jadi yang karyawan-karyawan yang udah lama, terus kerjanya bagus, terus berguna banget atau berjasa buat perusahaan, nah, itu harus diberikan penghargaan agar mereka tuh seperti diapresiasi lah di dalam perusahaan, dianggap ada dalam perusahaan. Yang terakhir, yang kemudian yang karyawan barunya itu disediakan coaching dan juga arahan yang lebih intensif agar mereka lebih mengerti tentang job desk yang mereka butuhkan atau mereka yang apa sih yang ada di tugas mereka tuh, jadi mereka ngerti harus ngapain, jadi nggak bingung gitu merekanya. Terus yang keempat itu ada kembangkan leader member exchange yang berkualitas tinggi. Perluas in-group dengan melibatkan lebih banyak karyawan dalam diskusi dan juga keputusan operasionalnya. Terus yang terakhir,
rutin berikan feedback personal dan pengakuan atas kontribusi masing-masingnya. Jadi kalau ada perusahaan yang misalnya capek on target atau misalnya tugasnya itu seminggu cuma dia berhasil 3 minggu, nah itu berikan feedback atau berikan sedikit pujian kepada bawahannya agar mereka loyal dan juga mereka senang dan bangga juga gitu setelah melesaikannya dengan cepat dan benar seperti itu. Kemudian yang terakhir dalam yang perlu diperhatikan, perkuat trait kepemimpinan positif. Nah, ini tuh tumbuhkan honesty dan integrity atau transparan tentang target efisiensi dan konsekuensinya. Jadi kalau perusahaan mau melakukan target efisiensi, itu tuh harus dijelaskan kepada bawahannya agar tidak ada terjadinya miskom atau tidak ada pihak yang dirugikan di dalam hubungan tersebut. Seperti itu. Terus dan latihan supervisor pada gaya kepemimpinan transformasional. Nah, ini tuh adalah untuk mendorong mereka menginspirasi tim dengan visi bersama atau bukan sekedar kontrol yang ketat. Nah, gunakan storytelling dan penghargaan untuk memotivasi peningkatan produktivitas dan semangat positif. Jadi mereka tuh harus memberikan dorongan serta semangat agar timnya itu lebih hidup, tidak ada yang namanya tidak mau kerja atau malas kerja di dalam tim itu. Jadi tidak ada beban lah di dalam timnya. Jadi semuanya bekerja secara baik dan benar, serta hubungannya aman dan tentram. Next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari kasus tersebut. Nah, kasus amal gated product ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara orientasi pada hasil, yaitu produktivitas dan efisiensi, dengan orientasi pada manusia atau kesejahteraan dan hubungan kerja dalam kepemimpinan. Kepemimpinan Ben Jagger menunjukkan bahwa pendekatan yang humanis dan partisipatif mampu menciptakan loyalitas dan semangat kerja dan lingkungan kerja yang positif, tetapi kurang efektif jika tidak diimbangi dengan pengolahan kinerja yang terukur. Sebaliknya, pendekatan yang otoriter dan kaku yang diterapkan oleh Phil Jessup memang memberikan hasil yang cepat dalam hal efisiensi dan output, namun berdampak negatif terhadap moral, retensi karyawan, dan hubungan industrial, yang dalam jangka panjang justru bisa merugikan perusahaan. Nah, dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang efektif bukan hanya yang mampu mengejar target, tetapi juga yang mampu menjaga motivasi, keterlibatan, dan kesejahteraan karyawan. Keseimbangan antara pemimpin yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia juga sangat penting untuk menciptakan kinerja organisasi yang berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.